Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadhana ala jami'is syuhuri bisyami wal qiyam. Man shamahu imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama minadz-dzunubi wal atham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la yamutu wa la yanam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa shom. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhir zaman, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, yang saya hormati segenap pengurus Yayasan dan Takmir Masjid Raya Telaga Kahuripan yang senantiasa berkhidmat untuk melayani para jamaah sekalian, beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan nyaman di masjid kita semuanya, masjid tercinta, Masjid Raya Telaga Kahuripan. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, jamaah sholat isya dan sholat tarawih, serta anak-anakku sekalian, adik-adik para remaja yang mudah-mudahan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang insya Allah berbahagia ini, saya selaku Ketua Takmir mendapatkan jadwal pertama. Saya dapat bocoran kalau lebih kultumnya dari 7 menit akan di-delete dari list penceramah di tahun yang akan datang. Maka saya mencoba mudah-mudahan tidak lebih dari 7 menit. Kalau lebih sedikit. Para bapak dan ibu sekalian, kita kembali fokus pada tema yang diangkat oleh panitia Ramadan Masjid Raya Telaga Kahuripan pada tahun ini. Ramadan di hati, raih kemuliaan diri. Saya baca-baca buku, saya temukan dalam sebuah buku karya Syekh Yasir Abdurrahman, terbitan Maktabah Iqra Mesir, yang berjudul Wa Syauqa Ya Ramadan. Dijelaskan bagaimana tips, bagaimana strategi agar Ramadan benar-benar di hati kita dan kemudian kita berhasil meraih kemuliaan diri. Para jamaah yang berbahagia, yang pertama adalah mari kita menata diri. Ibarat menata hati, mari kita menata hati kita. Ibarat hati kita itu adalah ruangan-ruangan, sepis-sepis. Maka marilah kita isi hati kita itu dengan Allah, Allah dan Allah. Jangan kita penuhi hati kita hanya untuk urusan duniawi yang tidak terkoneksi dengan akhirat kita. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Sehebat apapun prestasi kita, sebanyak apapun kekayaan yang berhasil kita kumpulkan, sesayang dan secinta apapun kita kepada keluarga kita, sehebat apapun karir yang kita raih, kita di dunia ini hanya sementara. Kita semuanya akan kembali, cepat atau lambat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun kemarin saat Ramadan, kita kehilangan 4 saudara kita
yang fotonya terpampang dalam struktur takmir Masjid Raya Telaga Kahuripan. Tahun ini telah bertambah menjadi 6 orang. Tadi pagi sahabat kita, meskipun bukan pengurus takmir, tetapi dia adalah jamaah rajin Masjid Raya Telaga Kahuripan, Bapak Anom, juga kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Pak Haji Muslih, yang setiap saat membersamai jamaah, membersamai takmir, membersamai kita dengan sebagian rezekinya, dengan waktunya, dengan doa dan supportnya di Masjid Raya Telaga Kahuripan. Beliau telah dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya selama-lamanya. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah min ahlil jannah. Dan juga di tahun ini kita kehilangan sahabat kita, Bapak Sudaryadi. Beliau adalah pengurus takmir. Yang sebelumnya ada Bapak Lutfi, ada Bapak Saiful Haq, ada Bapak Widagdo, ada Bapak Hadori. 6 para pengurus Masjid Raya Telaga Kahuripan, baik di Dewan Pembina maupun takmir, telah meninggalkan kita semuanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa tata hati kita untuk ikhlas, untuk sabar, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Sehingga di bulan suci Ramadan ini kita dapat mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tata hati kita di saat kita berkumpul dengan keluarga kita, membimbing istri dan anak-anak kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tata hati kita di saat kita berada di tengah-tengah masyarakat kita bersama tetangga kita. Marilah kita tata hati kita di saat kita berada di tempat kerja kita, di saat kita berada di perjalanan kita. Meskipun bisa saja casing dari apa-apa yang kita jalani itu tampaknya adalah kegiatan duniawi, tetapi substansinya kita jadikan itu semuanya adalah berburu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umur yang Allah berikan kepada kita terbatas. Sementara tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah begitu banyak melimpah. Karenanya marilah kita manfaatkan usia kita yang terbatas itu, waktu yang terbatas itu, ruang yang terbatas itu, untuk melaksanakan amalan-amalan terbaik yang bisa melipat gandakan nilai kebaikan kita, melipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, lalu yang kedua, kata Syekh Yasir Abdurrahman, marilah kita mengoptimalkan potensi diri kita untuk menjadi ahli kebaikan dan ahli manfaat dalam kehidupan ini. Khairun nas man yurja khairuhu wa ya'manu syarruhu, wa syarrun nas man la yurja khairuhu wa la ya'manu syarruhu. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang senantiasa bisa diharapkan kebaikannya, dan dia tidak ditakutkan dari keburukan perilakunya. Orang merasa aman dari keburukan lisannya, orang merasa aman dari keburukan tangannya, orang merasa aman dari keburukan sikap dan tingkah lakunya. Senantiasa di tengah-tengah kehidupannya dia menebarkan kebaikan, dia menebarkan manfaat. Jamaah sekalian, Allah telah memberikan begitu banyak potensi kebaikan, begitu banyak nikmat dan karunia kepada diri kita. Maka marilah kita manfaatkan nikmat dan karunia itu untuk melakukan kebaikan,
yang bermanfaat dan berfaedah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang-orang yang Allah karuniakan kepadanya nikmat harta yang melimpah, nikmat harta yang lebih. Marilah kita menjadi ahli kebaikan melalui harta kita untuk masyarakat kita, untuk masjid kita, untuk anak yatim, untuk fuqara wal masakin. Tadi sore saya sengaja menghitung-hitung masjid kita yang kita cintai ini setiap bulan membutuhkan dana operasional sekitar 19 juta atau bahkan lebih. Kita punya karyawan tetap, pegawai 8 orang. Khutbah Jumat 4 kali, pengajian Ahad malam Senin 4 kali, pengajian Coffee Morning 4 kali. Ternyata luar biasa. Di balik semua itu ada orang-orang hebat, ada para dermawan yang hebat. Dan mudah-mudahan kita mengambil bagian, termasuk di antara jamaah yang hebat, donatur dermawan yang hebat. Dan mudah-mudahan itulah yang nanti kelak menjadi harta kekayaan kita yang sesungguhnya. Kalau orang bilang bahwa harta itu tidak dibawa mati, maka kalau saya harta itu bisa dibawa mati. Dengan catatan harta itu dititipkan ke masjid, dititipkan kepada fakir miskin, dititipkan kepada anak yatim, dititipkan kepada majelis taklim. Maka insya Allah harta itulah yang akan kita bawa dan membersamai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sekali lagi mudah-mudahan dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya yang begitu banyak melimpah tak terhingga, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.